warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Muhammad Dinar Kamal dengan NPM 2313034037 sebagai pemateri pertama. Dan saya Siti Karimah dengan NPM 2313034007 sebagai pemateri kedua. Saya Adinda Mirza Putri dengan NPM 231304 sebagai pemateri ketiga. Saya Tanusiti Rahmadani dengan NPM 2313034030 sebagai pemateri keempat. Saya Ratika Utami dengan NPM 2313034043 sebagai pemateri kelima. Saya Rindulame Valenzi dengan NPM 23130340 sebagai pemateri terakhir atau 6. Selamat belajar. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang vegetasi dan air. Dengan nama anggota kelompok sebagai berikut yang tadi sudah perkenalan diri. Latar belakang. Vegetasi merujuk pada semua jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah atau lingkungan tertentu. Tanaman dapat berkembang di berbagai macam habitat, mulai dari gurun pasir hingga hutan hujan tropis. Vegetasi sangat penting karena berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan habitat bagi berbagai jenis hewan, serta memberikan manfaat ekonomi dan ekologi bagi manusia. Air adalah zat yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Selain menjadi komponen utama dalam proses kehidupan, air juga berperan dalam berbagai siklus alam, seperti siklus air yang mengatur distribusi air di bumi. Air dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk sebagai air permukaan seperti sungai dan danau, air tanah di dalam aquifer, dan sebagai uap air di atmosfer. Kami mengambil beberapa rumusan masalah, di antaranya yaitu yang pertama, apa saja faktor-faktor geografi dalam membentuk vegetasi? Yang kedua, apa saja keanekaragaman bentuk vegetasi? Yang ketiga, bagaimana pelestarian vegetasi melalui air? Faktor geografi pembentuk vegetasi. Yang pertama adalah faktor iklim. Faktor iklim sendiri merupakan rata atmosfer yang mempengaruhi pembentukan vegetasi. Di antaranya ada kelembaban. Tidak ada tanaman yang dapat hidup tanpa air, karena uap air diperlukan bagi mereka untuk hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kelembaban merupakan kontrol yang paling penting, setidaknya atas sebagian besar permukaan bumi. Lalu yang selanjutnya ada suhu. Tanaman tidak dapat menghasilkan panas dalam diri mereka sendiri, maka eksistensi dan pertumbuhan yang sangat dipengaruhi oleh suhu. Biasanya, pertumbuhan tanaman yang paling kuat terjadi pada saat panas terbesar, akan tetapi dengan kecukupan uap air. Lalu selanjutnya ada cahaya matahari. Kekuatan dan jumlah sinar matahari lumayan bervariasi sesuai dengan lokalitas dan waktu, sebagai akibat dari faktor seperti lintang, musim, tingkat awan, aspek, dan kedekatan tanaman lainnya. Lalu yang terakhir ada air dan angin. Air sendiri menyediakan oksigen untuk proses respirasi organisme, dan angin merupakan udara yang bergerak yang mempengaruhi vegetasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Lalu faktor yang selanjutnya adalah faktor edapik. Lalu yang selanjutnya adalah faktor edafik. Faktor edafik sendiri berkaitan dengan faktor-faktor tanah, di mana dalam faktor edafik ini sangatlah relevan dengan jumlah curah hujan. Akan tetapi tidak hanya berkaitan dengan jumlah curah hujan, namun berkaitan dengan kuantitas yang tersedia di dalam tanah agar tersedia bagi akar tanaman. Sementara unsur-unsur iklim, terutama kelembaban dan temperatur, adalah penentu utama dalam karakteristik umum vegetasi. Variasi seringkali muncul sebagai akibat dari edafik, faktor-faktor atau kondisi tertentu tanah. Dingin, lembab, lintang tinggi, di mana tanah tersebut sangat asam dan memiliki kandungan humus yang tinggi. Vegetasi sering terbatas pada spesies tertentu yang dapat berkembang di bawah kondisi tanah ini. Selanjutnya yaitu faktor fisiografi dan geomorfik. Faktor-faktor seperti ketinggian, kemiringan, dan aspek batuan memiliki banyak pengaruh baik langsung maupun tidak langsung, dan berdampak pada kehidupan spesies tanaman.
relief juga berpengaruh untuk penciptaan kondisi khusus, kelembaban suhu, dan cahaya, dan memberikan penghalang cahaya matahari langsung. Faktor biotik. Faktor biotik berperan dalam kehidupan tanaman organisme. Mereka dapat mempengaruhi kehidupan tanaman baik atau buruk. Dengan kata lain, hewan dapat hidup bersama tumbuhan dalam dunianya yang seimbang. Di sisi lain, beberapa hewan mungkin bertanggung jawab atas perubahan mendasar pada karakter tumbuhan yang ada. Baik, yang selanjutnya itu ada faktor antropogenik. Komunitas tumbuhan mungkin dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti faktor-faktor antropogenik. Apa sih faktor antropogenik itu? Faktor antropogenik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Dunia organik dan anorganik kaitannya begitu erat, saling terikat, dan saling bergantung. Perubahan dalam vegetasi biasanya hanya berlangsung perlahan-lahan. Beberapa daerah modifikasi manusia, vegetasi alam telah begitu drastis dan begitu lengkap, sehingga vegetasi alam tidak dapat dikatakan ada. Sebagian besar di permukaan vegetasi alam di bumi ini kenyataannya telah dimodifikasi oleh faktor-faktor antropogenik atau manusia. Selanjutnya adalah keanekaragaman bentuk vegetasi dan air. Yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab, yang dapat ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis Khatulistiwa. Hutan hujan tropis terdiri atas pohon-pohon yang tinggi dan sangat rapat, membentuk kanopi lebar yang selalu hijau sepanjang tahun, dan terdiri atas berbagai jenis vegetasi yang sangat heterogen. Yang kedua, hutan musim. Hutan musim atau moonforest adalah hutan yang dipengaruhi oleh pergantian musim. Hutan musim terdapat di daerah yang panas, serta memiliki perbedaan musim hujan dan musim kemarau yang jelas. Jenis-jenis pohonnya antara lain jati, kapuk, angsana. Hutan ini tersebar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Yang ketiga, hutan pegunungan. Hutan pegunungan atau hutan montana adalah salah satu formasi hutan tropika basah yang terbentuk di wilayah pegunungan. Hutan pegunungan adalah jenis hutan yang pada umumnya terdiri atas vegetasi berdaun jarum, sedangkan pada daerah yang lebih tinggi, jenis vegetasinya berupa pohon-pohon pendek yang diselingi semak belukar. Yang keempat, sabana tropis. Sabana tropis adalah padang rumput yang diselingi pepohonan yang bergerombol. Sabana tropis terdapat di daerah yang curah hujannya rendah, seperti di Nusa Tenggara, sehingga daerah ini sangat sesuai untuk dijadikan daerah peternakan. Yang kelima, stepa. Dalam geografi fisik, stepa adalah suatu daratan tanpa pohon, kecuali yang berada di dekat sungai atau danau. Mirip dengan prairie, walaupun suatu prairie umumnya dianggap didominasi oleh rumput tinggi, sedangkan stepa umumnya ditumbuhi rumput pendek. Stepa atau padang rumput banyak terdapat di daerah yang mengalami musim kemarau yang panjang dan curah hujan yang rendah. Penyebaran stepa di Indonesia adalah di daerah Kepulauan Nusa Tenggara, terutama di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Indonesia juga memiliki vegetasi air yang meliputi yang pertama, hutan bakau. Hutan bakau terletak di daerah pantai landai dan berlumpur yang berada dalam jangkauan pasang surut air laut. Vegetasi hutan bakau terdiri atas jenis vegetasi homogen, serta memiliki akar penyangga dan napas yang terletak di atas permukaan air. Yang kedua yaitu hutan rawa. Hutan rawa terletak lebih jauh ke daratan daripada hutan bakau. Hutan ini banyak terdapat di Sumatera bagian timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jawa bagian utara. Dan yang terakhir yaitu danau dan sungai.
Danau adalah suatu cekungan di permukaan bumi yang digenangi air tawar dalam jumlah yang relatif banyak. Danau dikategorikan sebagai ekosistem air tawar tidak mengalir karena dikelilingi oleh daratan. Sedangkan sungai merupakan jenis ekosistem perairan yang banyak ditemui di berbagai wilayah di permukaan bumi. Berbeda dengan danau, air di sungai mengalir dari bagian hulu ke hilir. Adapun cara menjaga pelestarian vegetasi dan air. Yang pertama, tidak membangun industri di kawasan yang masih lestari. Kebijakan pemerintah ini untuk tidak membangun kawasan hutan tanaman industri di hutan alam yang masih lestari merupakan kebijakan yang tepat. Karena pembangunan hutan tanaman industri di hutan alam tersebut dapat mengurangi keanekaragaman hayati yang ada. Perlunya konservasi hutan berkaitan dengan fungsi hutan sebagai prasmanutra, di mana hal ini yang sangat dibutuhkan dalam upaya rekayasa pemulihan di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, perikanan, dan sebagainya. B. Konservasi air menggunakan tumbuhan. Konservasi air mengarah pada tujuan meningkatkan produktivitas lahan, ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan sumber daya. Aspek terpenting konservasi air pada lahan kering di daerah tropis dilakukan dengan penutup tanah organik karena berpengaruh terhadap neraca air, aktivitas biologi, peningkatan bahan organik, dan kesuburan tanah. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kami telah mengeksplorasi hubungan yang kompleks antara vegetasi dan air dalam ekosistem. Melalui analisis kami menemukan bahwa vegetasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam siklus air di alam. Tanaman tidak hanya menggunakan air untuk kebutuhan fotosintesis mereka, tetapi mereka juga mempengaruhi distribusi, penyimpanan, dan aliran air melalui berbagai proses biologis seperti transpirasi dan evaporasi. Sekian video presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.